Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Suci Nurhidayah Khalid. Kalian bisa manggil saya Ibu Citra atau Ibu Suci. Saya mengajar di SMKN 1 Tarumajaya, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Tolong disimak video pembelajaran dari saya. Belajarlah dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan lupa disiapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin yang penting, dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 bersama saya Citra Suci Nurhidayah Khalid, SPD. Lanjut, sebelum kita memulai bab 1, kalian terlebih dahulu menyiapkan catatan. Dicatat poin-poin yang pentingnya yang sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran tersebut, dicatat di buku catatan ya. Bab 1, konsep dasar sejarah. Ada yang A, ada konsep berpikir sejarah. Yang B, konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan berkelanjutan. Lanjut, yang A, konsep berpikir sejarah. Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode yang harus digunakan oleh sejarawan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Dengan menggunakan metode tersebut, sejarawan dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah secara objektif. Objektivitas dalam sejarah merupakan sesuatu yang mutlak, seperti yang diungkapkan sejarawan Jerman, ada Leopold von Ranke, bahwa sejarawan harus menulis apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Lanjut, ada konsep berpikir sejarah, itu ada 2, terdiri atas diakronik dan sinkronik ya. Ya, apa itu konsep diakronik? Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu tersebut merupakan ciri konsep diakronik. Konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis ya. Jadi konsep diakronik ini mengutamakan dimensi waktu. Ya, lanjut ke konsep sinkronik. Ini kebalikan dari konsep diakronik ya. Jadi konsep sinkronik ini mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak memikirkan dimensi waktu. Kalau tadi diakronik memikirkan dimensi waktu, kalau sinkronik ini mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang ya. Selanjutnya ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Sartono Kartodirjo menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Lanjut, yang B, konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan berkelanjutan ya. Ada kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu dan diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Lanjut, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia ya.
Jadi konsep ruang ini tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Kalau konsep waktu itu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang perkembangan bagaimana? Perkembangan ini masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kayak contohnya manusia berkembang dari dia masih bayi terus ke dia sudah besar atau dewasa ya contohnya. Terus kesinambungan, masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan yang lama. Selanjutnya pengulangan, peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Perubahan, masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Lanjut, aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Perubahan itu merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi dia berubah ya. Lanjut, keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Sudah cukup jelas ya. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencangkup berbagai aspek seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat keberlanjutan. Artinya, perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tetapi harus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan lain. Ada perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Ya, di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor internal atau faktor dari dalam. Terus lanjut yang kedua ada faktor eksternal adalah faktor dari luar. Yang ketiga ada faktor penghambat. Jadi 3 faktor ini adalah yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor internal dari dalam. Yang pertama ada dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Contoh seperti ini ya sederhananya, ada penemuan teknologi yang canggih, misalnya penemuan handphone. Jadi dari dulu yang kita berkomunikasi lewat surat, sekarang sudah ada perubahan dan penemuan baru, yaitu alat komunikasi handphone. Jadi kita sekarang berkomunikasi melalui handphone karena ada penemuan baru. Jadi itu mengalami perubahan di dalam sosial. Itu faktor sederhananya ya. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Ada lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Contoh yang sangat sederhana, misalnya pengaruh budaya asing. Zaman sekarang kan anak-anak banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Dari segi pakaian, makanan, terus tingkah laku, itu sudah menyerupai budaya asing atau budaya barat. Misalnya makan, zaman dulu maunya makan pakai singkong goreng, sekarang cemilannya maunya spaghetti atau pizza. Itu kan pengaruh dari budaya asing ya. Jadi terjadi perubahan sosial dan budaya, seperti itu pakaiannya,
maunya pakai rok mini, rambutnya maunya warna abu-abu atau pirang, itu menyerupai budaya asing ya, contoh tersebut. Dan ada faktor penghambat yang ketiga. Ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Terus sikap tradisional masyarakat. Yang ketiga, kepentingan yang tertanam kuat. Yang keempat, hambatan ideologis. Yang kelima, adat dan kebiasaan. Jadi ada perubahan yang baru yang lebih maju, seseorang tidak mau menerimanya. Ini menjadi faktor penghambat karena itu tadi, seseorang masih bersikap tradisional ya. Contohnya kalau sekarang mungkin orang tua ya atau nenek-nenek ya yang berpikirnya masih tradisional dan masih adat kebiasaan zaman dulu, jadi mereka susah menerima perubahan sosial. Itu menjadi faktor penghambat di dalam perubahan sosial. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Terima kasih sudah disimak juga videonya. Dan jangan lupa diserahkan catatannya ke WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.